Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi 'ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan ini selalu dan senantiasa kita persembahkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Mulai kita tertidur sampai terbangunnya kembali dan sampailah kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai. Ini semua tidak lain merupakan nikmat yang harus kita syukuri akan adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pantas katakan di dalam Al-Qur'an, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ketika kita manusia ini sebagai hamba Allah yang beriman, yang tidak bersyukur terhadap anugerah atau pemberian dari Allah baik kecil ataupun yang besar, maka kata Allah, disinggung, ditegur oleh Allah, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai khatib, saya mengingatkan pada pribadi saya dan umumnya para jamaah sekalian, marilah kita untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita buktikan dengan amal nyata, yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita nantinya akan menjadikan bekal kita di alam dunia ini, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Ada dua alam lagi yang belum kita lewati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir kita menutup mata. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Oleh karena itu, kenapa di setiap detik, jam, menit, minggu, bulan, dan tahun itu Allah ciptakan bagi kita manusia? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Sengaja kata Allah Subhanahu wa taala, aku bergantikan hari, detik, menit, jam, tahun di antara kita manusia. Tujuannya tidak lain kata Allah, agar supaya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keistiqomahan kita, menunjukkan bahwa rasanya kita ini memang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu kita buktikan dengan amal nyata melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yaitu Allah ingin melihat saudara-saudaraku sekalian bahwasanya kita ini liya'lamallahu alladzina amanu, kata Allah. Aku ingin melihat sejauh mana, kata Allah, ku pergantikan hari di antara kalian manusia. Tidak lain kata Allah, aku ingin melihat sejauh mana kekuatan iman, sejauh mana istiqomah teguh pendirianmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tahun baru Islam yang berganti setiap tahunnya, maka selayaknya kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kita ini kecil di hadapan Allah, kita ini lemah di hadapan Allah,
Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi khalifatul fil ard. Di permukaan bumi ini tidak lain Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, kuciptakan, kujadikan manusia dan jin, semuanya itu tujuan, pengecualian, tidak lain tugas pokok dan fungsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang sebenar-benarnya beriman, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan pergantian tahun ini, bahwasanya bagaimana kita manusia untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan rumusnya kepada kita manusia, fitrah kodrat kita manusia. Apa kata Rasul? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabina. Bahwasanya kita sudah dipastikan sebagai manusia, kodrat kita ini adalah tukang buat salah di hadapan Allah, tukang berbuat dosa di hadapan Allah. Kapan kita melakukan dosa itu? Setiap saat dan setiap detik kita, baik dari tutur kata, ucapan dan perbuatan kita, baik pribadi kita dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, atau lebih luas adalah di lingkungan masyarakat sekitar. Tentunya kita semua manusia, sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang lemah di hadapan Allah, tentunya kita pasti mengalami perbuatan dosa dan kesalahan antar kita sesama manusia. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita ini tidak terluput dan terlepas dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka solusinya tidak lain, saudara-saudaraku, kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai himbauan, sebagai penguat, dan sebagai informasi, dan sebagai pelajaran perintah Allah langsung bagi siapa manusia yang berbuat dosa di hadapan Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa kata Allah, saudara-saudaraku? Sehebat apapun kita, setinggi pangkat, derajat dan kedudukan kita, dipandang kita di masyarakat kita dengan ilmu, dengan pangkat, kekayaan, ketampanan, kehebatan keluarga kita, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa, saudara. Ketika kita sudah datang ajal dan waktunya, maka inilah yang kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita ini sudah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah sudah jelas. Allah sudah perintahkan kepada kita, wahai manusia yang beriman, bertobatlah kata Allah denganku, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, taubatan nasuha. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan dosa di hadapan Allah, maka kehebatan ilmu kita itu tidak akan kita pamerkan dan tidak akan kita sombongkan di hadapan orang lain. Kehebatan harta dan kedudukan yang kita punya tidak akan ingin kita untuk mencaci maki orang lain. Kehebatan kekuasaan yang kita miliki, maka kita akan amanahkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita mengadakan korupsi dan kita manfaatkan jabatan itu untuk melayani masyarakat sekitar. Apapun dana yang datang, maka kita peruntukkan kepada jalan yang benar. Inilah orang-orang yang takut dengan dosa di hadapan Allah. Akan tetapi saudara-saudaraku, dengan datangnya tahun baru Islam, tidak ada perubahan pada diri kita, maka kita ini sebagai manusia yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Kita hidup di permukaan bumi, tetapi Allah sudah mengecap kita adalah manusia yang sangat rugi. Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu sudah dipastikan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita manusia. Kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman di hadapan Allah, kita ini. Orang yang beriman pun akan rugi kata Allah. Ketika dia tidak wa'amilus solihah, ketika dia tidak mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh bisa kita lakukan
dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan sekecil apapun itu secara umum kita terjemahkan, kita artikan, semuanya adalah amal soleh. Menolong orang, berinfak dan bersedekah, berwakaf di masjid ini, memakmurkan masjid, artinya semua perbuatan yang baik itu semua adalah amal soleh. Kapan kita akan melihat amal soleh ini, saudara-saudaraku? Kapan kita akan melihat pengorbanan kita di masjid ini, memakmurkan masjid, membersihkan masjid, menjadi imam masjid yang tanpa digaji? Kapan kita ingin mendapatkan itu? Bukan di dunia ini, saudaraku. Akan tetapi nanti ketika ajal menjemput kita, berapa banyak orang-orang yang ada di dalam kubur sana, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal, saudara-saudaraku, ketika mereka sudah berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzah. Apa yang mereka sana, yang mereka keluhkan, apa yang mereka sana, yang mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah diberikan almarhum atau almarhumah, sudah dikubur alam keempat, alam kubur, mereka menangis, mengadu, meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangguhkan kematian kami ini ya Allah, walaupun sedetik dan sesaat jua. Inilah derita, pekikan orang-orang yang ada di dalam kubur sana, yang mereka menyesal ketika di dunia tidak mampu berbuat apa-apa. Pergantian tahun bukan menambah amal ibadah bagi dia, tetapi dia terpuruk ke dalam dosa-dosa di hadapan Allah. Dia tidak akan kembali kepada Allah, dia tidak akan bertobat di hadapan Allah. Maka mereka menyesal, ya Allah, tangguhkan ya Allah kematian kami ini ya Allah, sampai waktu yang dekat. Tetapi apa? Ketika Allah jadikan mereka dihidupkan kembali, andai kata di alam dunia Allah kabulkan permintaan mereka, apa yang ingin mereka lakukan? Fa'asaddaku wa akum minas solihin. Mereka hanya ingin, saudara-saudaraku, memperbanyak sedekah dan beramal soleh di dunia ini. Inilah oleh-oleh kita nanti. Inilah bekal yang akan kita bawa, saudaraku. Harta, ketika harta itu tidak kita manfaatkan, maka dia akan membuat derita bagi kita. Ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita, jadwal kematian kita. Kita manusia wajib mati, saudaraku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, wajib mati. Ketika kita meninggal dunia, maka disitulah penyesalan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebelum penyesalan itu ada, maka mulai dari detik ini, saat ini juga jangan ditunda-tunda. Amalan sekecil apapun kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Jangan merasa diri kita sudah melaksanakan perintah Allah. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, kita bisa memimpin tahlil, memimpin yasin, lalu kita lupa, kita tidak bertobat lagi di hadapan Allah. Jangan, nanti kita tertipu. Banyak iblis menggoda kita, sehingga amal riya kita ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di tahun baru Islam ini, marilah kita memperbanyak amal soleh, meningkatkan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan peningkatan ini, ketika kita berada dalam kubur nanti, inilah oleh-oleh yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berdoa kepada Allah dengan doa yang selalu kita panjatkan setiap selesai sholat, bahwasanya kita sadar, saudaraku, kita bakal meninggalkan alam dunia ini. Ketika waktu yang sudah berlalu, maka tidak akan mungkin terulang kembali. Oleh karena itu, sebelum waktu itu datang, marilah kita untuk sadar diri, perbanyak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah ini akan membawa perubahan bagi diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian. Ingatlah bahwa saya bukan adalah orang yang hebat,
tetapi saya adalah orang yang sama seperti saudara-saudara sekalian. Tetapi kita, kewajiban kita sama manusia adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati agar kita selalu menepati kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wahid al-ahad al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala an-nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma badlika umana wa bilutbika khufana wa ala iman wal islam jam'an tawfana wa ansaradin anna waqti bis solihati a'malna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bifadlika umana wa bilutbika khufana wa ala iman wal islam jam'an tawfana wa ansaradin anna waqti bis solihati a'malna. Ittaqullah haqqa tuqatih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.